Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Perkataan-Mu adalah roh dan hidup, dan kami mau dengar perkataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Saya mau kasih judul sharing saya hari ini, jangan bersuka cita. Mungkin orang yang dengar, jangan bersuka cita. Padahal firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Tapi kenapa ini jangan bersuka cita? Tenang dulu. Dengar baik-baik firman Tuhan ini sampai habis. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Amsal pasal 24 ayat 17-18. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terpelosok. Nih, firman Tuhan katakan buat setiap, jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Kalau orang yang menjahatimu, orang yang sudah melukaimu, orang yang sudah menjahatimu, dia terjatuh, dia terpelosok, jangan bersuka cita. Jangan kita malah marasain lo, syukurin lo. Wah, kalau perlu lo makan tuh batunya. Nah, lu itu tuh rasain gitu. Kenapa? Kita selalu mengeluarkan sumpah serapah kepada orang. Dia udah jahat sih, dia udah begini sih. Mungkin ada kita yang berkata, Tuhan tekuk dia Tuhan. Wah Tuhan, unyeng-unyeng dia Tuhan. Tuhan biarlah dia matanya kelipan bantrek Tuhan. Aduh, sampai sebegitunya. Tuhan biarlah dia keserempet bajai Tuhan. Biar dia celaka. Aduh, jangan sampai Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan lagi. Biarlah setiap kita justru harus membalas kejahatan dengan kebaikan, di mana kita berdoa buat mereka yang sudah melukai dan menjahati setiap kita. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak melihatnya dan apa? Dan menganggap jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Harusnya setiap kita, ada orang-orang yang mungkin yang sudah melukai kita, menjahati kita, di mana kita ketika kita melihat orang-orang itu terjatuh, dia terpelosok, kita harus berdoa buat mereka. Jangan sampai itu menjadi kejahatan buat setiap kita. Sepertinya kayaknya benar gitu, sepertinya kayaknya baik, karena orang yang sudah menjahati kita dapat karmanya. Itu bukan urusan kita, karena pembalasan bukan milik setiap kita, tapi pembalasan adalah milik Tuhan, di mana harusnya setiap kita berlaku, bertindak benar, di mana kita tidak boleh yang namanya berkata-kata jahat kembali atau membalas dendam. Seperti firman Tuhan katakan, kalau kamu dicaci, berdoa buat mereka, balas kejahatan dengan kebaikan, di mana setiap kita terus berbuat baik, walaupun orang yang sudah melukai kita, walaupun orang yang sudah menjahati kita. Kalau hari ini kita lihat mereka sedang terjatuh, terpuruk, kalau kita bisa bantu, berdoa buat mereka. Karena sesungguhnya setiap kita harus memiliki yang namanya karakter Kristus, di mana kita harus bisa mengampuni. Dia udah jahat, Pak. Dia udah jahat sama saya. Dia sudah melukai perasaan saya. Dia sudah sangat-sangat jahat. Oke, dia jahat kepada saudara. Tetapi dengar baik-baik, firman Tuhan mengajarkan balas kejahatan dengan yang namanya kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dia bisa jahat, aku bisa lebih jahat lagi. Kalau dia baik, oke, aku bisa baik. Itu bukan kebenaran. Itu bukan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan buat saudara dan saya, jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh.
Kalau orang yang menjahatimu jatuh, kalau orang yang melukaimu itu sedang terpelosok, jangan bersukacita. Di sini firman Tuhan mau katakan, jaga nih mulut setiap kita. Jaga pikiran kita dari hal-hal yang jahat, untuk mencaci orang, untuk menghakimi orang lain, untuk berkata-kata jahat sama orang lain. Jaga perkataan kita, jaga pikiran kita dari hal-hal yang jahat, di mana kita berpikir jahat, di mana kita berpikir negatif kepada orang-orang yang mungkin sudah melukai setiap kita, di mana seharusnya hidup kita menjadi kepanjangan tangan dan hatinya Tuhan. Walaupun orang sudah jahat sama kita, tetapi kita harus tetap baik. Karena apa sih? Kita baik bukan karena kita baik, tetapi karena kasih Yesus yang memenuhi hidup kita, sehingga kebaikan Tuhan, kasih-Nya mengalir dalam hidup kita, sehingga saudara dan saya bisa tetap berbuat baik kepada orang yang sudah menjahati setiap kita. Itu yang Tuhan mau, di mana setiap kita terus diproses. Memiliki apa sih? Memiliki karakter seperti karakter Yesus, di mana setiap kita ada di bumi ini, ada satu penugasan yang Tuhan tugaskan kepada setiap kita, supaya hidup kita ini memberi pengaruh kepada banyak orang. Hidup kita ini menularkan sesuatu yang benar. Hidup kita menularkan kebenaran ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara ditempatkan, saudara menularkan kebenaran, dimana akan banyak orang mengenal Yesus melalui hidup setiap kita. Makanya firman Tuhan katakan, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh, jangan beria-ria kalau dia terpelosok. Biarlah kita memiliki hati seperti hatinya Yesus, di mana kita tetap mengasihi orang tanpa harus orang itu memberi balasan kepada setiap kita, di mana kasih-Nya memenuhi hidup setiap kita. Kita boleh mengasihi orang seperti Yesus mengasihi hidup kita, di mana seharusnya kita yang harus dihukum, tetapi Dia gantikan setiap kita. Dan Tuhan gak pernah tuh ungkit-ungkit, kamu sih yang begitu, kamu udah melakukan hal ini sih. Tuhan gak pernah menghakimi saudara dan saya. Malah Tuhan bilang kepada setiap kita, kamu berharga, aku menyayangi kamu, aku mengasihi kamu. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, kalau Tuhan sudah menolong hidup setiap kita, biarlah hidup setiap kita juga menolong orang lain. Hidup kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada setiap kita. Jangan sampai kalau kita beria-ria atas kejatuhan musuh kita atau orang yang sudah menjahati kita dan dia terpelosok, kita bersukacita. Jangan sampai Tuhan melihatnya dan menganggap itu kejahatan, dan Tuhan memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Biarlah setiap kita memiliki kasih-Nya Yesus, kita memiliki yang namanya cinta yang Tuhan berikan buat setiap kita, sehingga kita bisa mengasihi orang dengan segenap hati kita, tanpa kita harus memperbincangkan kesalahannya. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita. Untuk apa? Untuk setiap kita jangan bersukacita kalau kita melihat orang-orang yang sudah melukai kita, yang sudah menjahati kita, dan kita kembali membalas dendam kepada orang-orang tersebut, dan kita berkata-kata kasar kembali, dan kita mulai memaki-maki mereka. Jangan bersukacita, jangan hatimu beria-ria karena orang yang sudah melukai kamu itu terpelosok, tetapi berdoalah buat mereka. Kalau Tuhan kasih kesempatan untuk setiap kita menolong, tolong mereka. Dengan apa? Dengan kasih-Nya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami gak mampu, kami gak kuat
Kalau bukan Tuhan yang tolong kami, kalau bukan kasih-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami sehingga kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mampukan kami Tuhan. Tolong kami, karena kami punya Tuhan yang hebat, karena Tuhan yang memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sesungguhnya manusia kami gak sanggup Tuhan. Tapi aku tahu aku punya Tuhan yang memampukan aku untuk aku melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.